Salam sejahtera, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Kembali kita di Morning Call GPIB pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 bersama saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang melayani di Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan Pancaran Kasih Kalianget Pulau Madura, Jawa Timur. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membuka aktivitas kita di hari yang baru di kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat 36 sampai pasal 23 ayat 3. Bilangan 22 ayat 36 sampai Bilangan 23 ayat 3. Sebelumnya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, yang telah memelihara kehidupan kami dan membawa kami ke hari yang baru. Dan sebelum kami menjalani hari ini, Engkau telah memperkenankan kami untuk menghadap kehadirat-Mu ya Allah dan menerima sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dapat menerima sabda-Mu dengan baik, memahaminya dengan benar, dan dalam kehidupan setiap hari oleh pekerjaan Roh-Mu kami dapat setia dan dengan penuh kerelaan melakukan kehendak-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Bilangan 22 ayat 36 sampai Bilangan 23 ayat 3. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, "Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu?" Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, "Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan." Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Uzot. Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya, Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnya lah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi malam kita bersama telah menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sandra Sormin, tante saya itu, tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa dalam memelihara kehidupan seluruh ciptaannya. Dan pada saat ini saya mengajak saudara-saudara semua untuk merenungkan sampai sejauh mana Bileam dipandang oleh kitab suci kita atau Alkitab. Dalam beberapa waktu, dalam beberapa hari ini, Sabda Bina Umat mengangkat kisah tentang Bileam, dan sosok yang diangkat dari kisah ini adalah sosok Bileam yang takut akan Tuhan, sosok Bileam yang tidak berani berkata-kata sebelum mendapatkan petunjuk Tuhan, sosok Bileam yang tidak mau dibeli dengan harta kekayaan sebanyak apapun untuk mengatakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Jadi dalam bacaan kita beberapa hari ini sesuai Sabda Bina Umat, kita mengenal sosok Bileam adalah sosok yang baik, sosok yang positif. Namun apabila kita melanjutkan bacaan kitab Ulangan ini sampai pasal 31 saja, bilangan pasal 31, kita akan menemukan pandangan yang 180 derajat berbeda tentang Bileam. Yang berbeda seperti yang kita dapatkan dari bacaan kita selama beberapa hari ini. Dalam pasal 31, Bileam dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengajak orang Israel untuk menyembah Baal Peor. Bileam dianggap sebagai otak di balik penyembahan berhala kepada Baal yang dilakukan oleh umat Israel yang membuat Allah murka. Oleh sebab itu ketika bangsa Israel menaklukkan bangsa Midian, Bileam termasuk orang yang dibunuh selain raja-raja Midian, yang dibunuh oleh orang-orang Israel. Nah, jadi Bileam itu dianggap sebagai sosok yang telah menyesatkan Israel dari Allah. Dan setelah itu, selain di kitab di Bilangan 31, di kitab Yosua juga, saudara-saudara, itu Bileam dipandang sebagai orang yang orang yang tukang tenung, tukang sihir, yang memakai ilmu hitam dalam melakukan kegiatannya, sebagai paranormal, sebagai dukun. Dan pandangan tentang Bileam ini, yang negatif tentang Bileam ini juga muncul di surat-surat perjanjian baru. Jadi misalnya di surat 2 Petrus, Bileam itu disebut sebagai orang yang suka menerima upah untuk berbuat jahat. Lalu di surat Yudas dan Wahyu, Bileam disebut sebagai penyesat umat Allah. Jadi ada istilah jalan Bileam, ajaran Bileam, dan itu konotasinya atau sifatnya itu buruk atau negatif. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud saya untuk menyampaikan hal ini adalah untuk mencari tahu kalau memang Bileam adalah sosok yang jahat atau sosok yang buruk, yang tidak baik. Lalu mengapa ada kisah tentang Bileam yang menunjukkan betapa baiknya Bileam? Bilangan 22 sampai 24 itu bicara tentang Bileam sebagai sosok yang takut akan Tuhan, sebagai sosok yang setia pada Tuhan, sebagai sosok yang tunduk kepada Tuhan, gitu ya. Buat apa ada kisah yang mengangkat
tentang Bileam yang baik hati kalau setelah kisah itu Bileam dipandang sebagai orang atau tokoh atau sosok yang buruk, yang negatif. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjawab pertanyaan itu, itulah juga yang menjadi pesan kita dalam renungan saat ini. Bacaan kita di Bilangan 22 ayat 36 sampai Bilangan 23 ayat 3, itu ada ayat di ayat 38 juga ayat 3, pasal 22 ayat 38 dan pasal 23 ayat 3. Berkata begini di 38 ya. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku itulah yang akan kukatakan. Lalu di pasal 23 ayat 3 dikatakan, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jawaban Bileam ini, pernyataan perkataan Bileam ini menunjukkan ya bahwa dia ada di dalam kendali Tuhan. Artinya, meskipun Bileam itu adalah orang yang jahat, adalah orang yang menerima upah untuk berbuat jahat, dia adalah tukang sihir, memakai ilmu hitam, dia adalah penyesat, gitu. Tapi dia akan menjadi baik karena Tuhan yang menguasai dia, karena Tuhan yang memegang kendali atas dia. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bileam diangkat sebagai sosok yang baik bukan karena dirinya baik, tapi karena Tuhan yang mengendalikan dia untuk menjadi baik. Bukan karena pada dirinya sendiri dia memang orang yang takut akan Tuhan, bukan karena pada dirinya sendiri dia adalah orang yang setia pada Tuhan, tapi karena Tuhan yang mengendalikan dirinya sehingga dia takut akan Tuhan, sehingga dia setia kepada Tuhan. Dan itulah yang muncul dari pernyataan Bileam itu, perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulut. Allah menaruh perkataan di dalam mulut Bileam. Jadi Bileam berkata juga sebelum perkataan itu di ayat 38, dia katakan gini, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Artinya akan mungkinkah aku bisa berkata? Artinya pada diri Bileam sendiri dia tidak mampu mengeluarkan perkataan apapun. Dan dia hanya menunggu Allah yang menaruh perkataan itu. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah berkuasa penuh atas Bileam meskipun Bileam itu jahat. Meskipun Bileam itu penyesat, meskipun Bileam itu suka menerima upah untuk melakukan kejahatan, dia memakai ilmu-ilmu hitam, tapi Allah memegang kendali atasnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak akan kalah dari kejahatan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Allah tidak akan takluk dari kegelapan. Allah tidak akan takut, tidak akan takluk, bukan tidak akan takut, tapi tidak akan takut, tidak akan takut, tidak akan kalah dari kebencian, dari kerusakan. Tidak akan. Allah akan menang atas itu semua. Dan itu yang juga menjadi pesan daripada Natal, juga Epifani yang saat ini berjalan sebagai minggu liturgi gereja-gereja, tentang pernyataan Allah di dunia bahwa Allah yang Maha Kudus, dia tetap bisa hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini. Dan tidak ada yang dapat membendung kehadiran dia untuk menyelamatkan dunia yang penuh dosa ini. Meskipun dia adalah Maha Kudus, tapi tidak ada yang dapat membendung pekerjaannya. Tidak dapat membendung kasihnya. Tidak ada yang dapat membendung kepeduliannya untuk merangkul seluruh ciptaannya yang rusak, jatuh di dalam dosa. Dan itu menunjukkan Allah yang tidak kalah, Allah yang menaklukkan dosa dan kejahatan.
dosa dan kegelapan. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah menaklukkan Bileam. Dan ini menjadi pesan bagi kita atau melengkapi pemahaman kita, keyakinan kita bahwa dunia yang jahat, bahkan kita yang jahat ini tidak akan bisa bertahan pada kejahatan kita ketika kita membawa atau ketika Allah datang kepada kita dan merangkul kita. Ketika Allah datang kepada kita dan berkuasa atas kita, maka dunia dan kita tidak akan bertahan pada kejahatan itu. Jadi bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita bertobat, tapi karena Allah yang mengerjakan kebaikan dan pertobatan itu di dalam kita. Dan ini adalah wujud daripada kasih Tuhan kepada kita. Ya, wujud daripada cintanya kepada kita. Jadi, respon seperti apa yang mesti muncul dari kita? Jangan biarkan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Ketika cinta Tuhan bertambah-tambah kepada kita, maka cinta kita pun kiranya bertambah-tambah kepada Dia. Kita hidup dalam kekudusan, itu hidup dalam kesadaran bahwa kita istimewa karena Tuhan mencintai kita. Kita hidup dalam kekudusan itu kita hidup di dalam kesadaran bahwa kita pun berkomitmen untuk membangun cinta kita kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa kebaikan yang datang dari kita, kebenaran yang datang dari kita itu semua adalah buah pekerjaan Tuhan di dalam kita. Dan kita menyambutnya dengan cinta kita kepada Tuhan. Dan semakin kita mencintai Dia, semakin kita akan menyangkali diri kita dan terus mengalami lahir baru, terus mengalami pembaharuan. Damai sejahtera tidak akan henti-hentinya tercurah, dan melalui kita pun damai sejahtera itu akan terbagikan, terbawakan kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga, persekutuan, teman, sesama kita, dan sesama ciptaan kita. Karena Tuhan yang mengkaryakan itu dan mengendalikan itu di dalam kita dan di dalam setiap ciptaannya, di dalam setiap yang dikehendakinya untuk membawa keselamatan daripadanya. Bukan hanya manusia, tapi alam seperti Bileam. Bukan hanya Bileam yang dipakai oleh Tuhan, tapi keledai dipakai oleh Tuhan. Kalau keledai saja bisa dipakai oleh Tuhan, apalagi Bileam. Meskipun dia jahat, dia manusia, dan dia bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kejahatan bisa ditekan demi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah jalani hari dengan menambah-nambahkan cinta dan kasih kita kepada Tuhan, supaya kebenaran itu semakin kuat keluar dari kita, yang membawa damai sejahtera bagi kehidupan kita dan kehidupan seluruh semua yang Tuhan kasihi di antara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan, atas firman-Mu, dan kesempatan bagi kami untuk menerima, dan kiranya yang menjadi renungan sepanjang kehidupan kami. Roh Kudus membimbing kami untuk senantiasa menuntun kami dalam melakukannya dengan penuh kerelaan dan penuh sukacita. Dan kami memohon kepada Tuhan untuk menuntun kami dalam menjalani hari ini, memberkati usaha, upaya, aktivitas, dan kehidupan kami. Tuhan pelihara keluarga kami,
memberkati rumah tangga kami, memberkati kehidupan kami pribadi, memberkati orang tua kami, memberkati anak-anak kami, memberkati keluarga kami, keluarga besar kami. Tuhan pelihara dalam kasih-Mu Tuhan, lindungi kami dari mara bahaya, dan pimpinlah kami dengan hikmat-Mu, dengan spirit kuasa daripadamu, untuk menghadapi pergumulan, untuk mengemban tugas tanggung jawab kami. Dan Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami kepadamu, karena kami hanya kuat dan mampu oleh karena kasih karunia yang keluar daripadamu bagi kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka. Tuhan beri kekuatan, penghiburan, sehingga dapat pulih. Dan kami juga berdoa memohon kepada Tuhan untuk gereja-Mu, GPIB, gereja asas, gereja saudara, dan gereja Tuhan di muka bumi ini, senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan dalam keadaan tengah-tengah dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa negara masyarakat kami, untuk terus berproses dalam membangun kehidupan yang adil, damai, sejahtera, dan yang dapat terbentuk dalam meraih apa yang kita citakan bersama. Dan Tuhan menolong kami dan seluruh umat manusia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memimpin kami dengan hikmat-Mu, kemampuan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, dan segala cara, upaya yang efektif untuk membendung pandemi ini dan meminimalisasi efek dampak daripada pandemi ini. Tuhan berikan hikmat bagi kami agar dapat bertahan, kekuatan bagi kami agar dapat mampu untuk melewati pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau percayakan kembali kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu, kehidupan keluarga kami, gereja, persekutuan, kehidupan bersama dengan sesama masyarakat, seluruh umat manusia, hanya dalam kendali, pemeliharaan, dan damai sejahtera Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu, yang bawa doa ini kepada Bapa di sorga, dengan perantaraan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Demikianlah Morning Call pada pagi ini, 13 Januari 2022. Damai sejahtera Tuhan senantiasa ada memenuhi kehidupan saudara-saudari dimanapun berada. Sampai jumpa lagi.